Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita, di mana pada siang kali ini kita membahas tentang bab yang ke-24, Al-babu ar-rabi'u wal ishrun fi fadilatil faqri, tentang keutamaan fakir, ya, keutamaan miskin, ya. Mengenai keutamaan miskin ini semacam tasliyah, ya, semacam hiburan bagi orang-orang fuqara agar sabar dengan kemiskinannya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan dalam ketetapannya bahwasanya manusia terbagi dua, ya. Manusia terbagi menjadi dua, ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Dan ini ketetapan yang nggak bisa dirubah, ya. Ketetapan yang nggak bisa dirubah, kaya dan miskin. Kita hanya bisa usaha, tapi nggak bisa ngerubah hakikatnya, ya. Makanya serajin-rajinnya orang kerja dari pagi sampai sore, malam pun nyari duit juga, kalau memang takdirnya miskin, ya miskin. Cuman kembali lagi, ya, ketika kita nggak tahu kita ini orang kaya atau orang miskin gitu, makanya kita, ya, wajib berikhtiar gitu, ya. Nah, karena kemiskinan dan kekayaan merupakan termasuk takdir dari Allah, nah makanya buat yang miskin ini keutamaannya gitu. Apa miskin menurut Imam Al-Ghazali? Al-faqru ibaratun an faqdi ma huwa muhtajun ilaih. Apa tutup ini? Al-faqru, kefakiran, adalah ibaratun, sebuah ungkapan, an faqdi, tentang, ya, ketiadaan, ma huwa, apa saja yang mana ia, muhtajun ilaihi, dibutuhkan olehnya, ya. Jadi yang namanya fakir adalah, ya, suatu ungkapan tentang ketidakpunyaan seseorang terhadap sesuatu yang ia butuhkan, ya. Jelas, ya? Apa fakir ini? Ya. Ungkapan tentang ketidakpunyaan seseorang terhadap sesuatu yang dia butuh. Masalah orang belajar. Butuh apa kalau belajar? Butuh alat tulis, butuh kitab. Nah, dia nggak punya, maka namanya apa? Fakir. Ya. Wa amma faqdu ma la hajata ilaihi fala yusamma faqran. Adapun ketidakpunyaan akan apa-apa, la hajata ilaihi, yang tidak ia butuhkan atau yang tidak ada hajat terhadapnya, maka fala yusamma faqran, maka tidak dinamai dengan fakir, ya. Kita nggak punya mobil, tapi kita nggak butuh mobil, maka tidak dinamakan, ya, fakir, ya. Kita nggak butuh rumah, ya, kita nggak punya rumah, namanya bukan fakir, walaupun tidak punya, gitu, ya. Nah, dinamakan fakir itu ketika kita tidak memiliki atau tidak mempunyai apa yang kita butuhkan, ya. Wa in kana al-muhtaju ilaihi mawjudan maqduran alaihi lam yakunil muhtaju fakiran. Sekiranya yang dibutuhkannya itu sudah ada, mawjudan, maqduran alaih, ya, sudah dicukupkan baginya, lam yakunil muhtaju fakiran, maka orang yang butuh itu tidak lagi dianggap
fakir. Karena apa? Karena sudah terpenuhi kebutuhannya ya. Jadi kalau ada orang miskin misalnya, orang fakir, meninggal lah tuh salah seorang keluarganya, dapat warisan, ternyata kan udah terpenuhi. Nanti ada beda tuh antara fakir wa miskin. Apa bedanya fakir dan miskin, Ari? Apa? Pak Hari, apa Pak Hari? Bedanya fakir sama miskin. Rahman, tulis. Al-fakir, orang fakir adalah orang yang butuh 10 tapi cuman mendapatkan 3 atau 4. Adapun miskin, orang yang butuh 10 hanya mendapatkan 7 atau 8. Ya. Jadi lebih susah siapa? Fakir apa miskin? Kenapa fakir lebih susah? Karena butuh 10 cuma dapat 3, bahkan kadang-kadang 2. Maksudnya gini, orang sehari butuh 50.000 ya, atau enggak 100.000, cuma dapat 30.000, itu kurang, tuh namanya fakir. Adapun orang miskin di atasnya, dia butuh 100.000, dia punya cuma 80.000 atau 70.000. Paham ya? Makanya dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal. Kenapa ditakdim fuqaranya? Karena urgensinya ya, kebutuhan fuqara itu lebih urgen, lebih mendesak daripada kebutuhan orang miskin. Jadi kalau ada orang dapat jatah 2 nih, miskin apa fakir, kasih yang mana? Kenapa kasih yang fakir? Karena lebih susah. Dan hadis yang pertama diriwayatkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqrul ladzi la yuaddi ila ihtiyajin ilan nas azyanu 'alal mu'mini minal 'izaril hasani 'ala khaddil faras. Rawahu Tabrani an Shaddad ibn Aus wal Baihaqi an Sa'ad bin Mas'ud bi isnadin dhaif. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-faqru, kefakiran. Ya. Yang mana kefakiran itu la yuaddi, tidak mengakibatkan orang itu kepada butuh kepada orang lain, azyanu, lebih indah, alal mu'mini, bagi seorang mukmin, minal izaril hasan, daripada cambang yang bagus, ala khaddil faras, di pipi seekor kuda tuh ya. Jadi kemiskinan, kefakiran bagi seorang mukmin ya, itu lebih bagus daripada indahnya cambang seekor kuda tuh ya. Jadi kuda itu punya cambang, kan cambang kuda tuh cakep ya, orang kalau punya cambang gitu indah banget, lagi cambang orang Arab rapi deh tuh. Nah itu ame cambangnya kuda yang dikatakan orang Arab cakep, masih lebih cakep orang fakir tuh. Tapi yang fakir yang gimana? Yang tidak menyebabkan dia jadi minta-minta sama orang ya. Karena kefakiran yang sebagaimana tadi kita bahas terbagi menjadi dua. Ada fakir yang mathubah, ada fakir yang uqubah. Kefakiran yang menyebabkan dapat pahala, kefakiran yang menyebabkan orang mendapatkan hukuman. Itu yang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru syainun. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kefakiran adalah aib, syain. Ya. Aib maknanya aibun wa qabhun. Maknanya adalah aib dan kejelekan. Indan nas, tapi di sisi manusia ya. Jeleknya di sisi siapa? Manusia ya. Tapi wazainun, dan indah, indallah, di sisi Allah di hari kiamat ya. Dahulu orang-orang sufi berlomba main miskin-miskinan ya, berlomba bukan kaya-kayaan. Kalau sekarang berlomba main kaya-kayaan ya, kalau kata anak sekarang flexing namanya ya.
menampilkan kemewahan, mobil, barang-barang branded di Facebook, di YouTube dan sebagainya, hanya untuk agar terlihat siapa yang lebih kaya. Kalau dulu enggak, main miskin-miskinan. Ya. Ada salah seorang wali min auliyaillah minas salaf, ya, namanya Syakik Al-Balkhi, ya, dengan siapa tuh temannya tuh, saya lupa namanya siapa. Itu main miskin-miskinan, ya, sampai ketika dia meninggal ada orang bermimpi yang mana lebih unggul di sisi Allah. Ternyata yang lebih unggul temannya yang satu, padahal dia yang satu tadi ini cuma punya satu baju, ya. Ternyata yang satu lagi dia nggak punya apa-apa, nggak punya baju kecuali semua baju itu punya orang, ya, diwakafkan lillahi ta'ala. Jadi yang paling miskin adalah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kembali lagi ya, ini kan cuman makom aja, ya. Sebagaimana kisah Habib Soleh Tanggul. Soleh Tanggul tuh bukan orang kaya, bukan, ya. Habib Soleh Tanggul hidupnya zuhud, sangat susah. Saking susahnya Habib Soleh Tanggul, ya nggak punya mobil, nggak punya harta benda. Kalau beliau mau, ya, itu semua udah jadi punya beliau, gitu ya. Nah, jadi itulah para wali-wali Allah yang memilih hidup dengan dalam keadaan miskin. Mereka miskinnya pilihan, kalau kita kan keterpaksaan, ya. Emang nggak ada aja, ya. Kenapa kok orang fakir di sisi Allah itu adalah perhiasan? Lisalamati sahibihi fid darain, karena keselamatan yang ada pada pemilik kefakiran itu di dua tempat, dunia akhirat. Ya, orang kadang-kadang nggak maksiat itu gara-gara miskin, ya. Orang kadang-kadang kagak zina gara-gara miskin. Coba orang kalau udah punya duit, ya, udah punya waktu kosong, sebagaimana kata ulama, dua perkara yang sangat dikhawatirkan bagi pemuda apa? Punya duit dan ada waktu kosong. Udah itu paling bahaya buat anak muda, dua. Punya duit ameh, waktunya kosong, ya. Punya duit jalan, ya. Kalau nggak ada waktu masih ketahan kan, duitnya ada, waktunya kagak, masih ketahan. Tapi kalau udah punya duit, waktu kosong, udah, ya Robi, ya. Kemarin kemana tuh Guru tuh? Nah, ketawa dia. Terciduk ya. Maka dikatakan dalam sebuah kabar, akhirul anbiya duhulan al jannata Sulaiman bin Daud. Nabi yang paling akhir masuk surganya adalah Nabiullah Sulaiman. Ya, paling akhir masuk surga. Kenapa paling akhir? Limaka nimulkihi, karena dia memiliki kerajaan. Wa akhiru ashabi dukhulan al-jannah, dan akhir daripada sahabatku yang masuk ke dalam surga adalah Abdurrahman bin Auf. Li ajli ginah, karena kekayaannya. Ya. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu dikabarkan masuk surga dalam keadaan merangkak, ya. Karena apa? Saking kayanya Abdurrahman bin Auf. Saking kayanya beliau itu udah paling akhir gitu, ya, terseok-seok masuk ke dalam surga itu karena kekayaannya, gitu. Allahumma salimna, ya. Kalau seandainya kita dikasih harta, mudah-mudahan harta itu bermanfaat, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara min ahlakil anbiya wa bughdul fuqara min ahlakil fara'inah. Cinta kepada orang fakir termasuk min tabaid, termasuk akhlaknya para nabi, ya. Jadi para nabi itu sangat cinta dengan orang fakir. Saking cintanya nabi dengan orang fakir, nabi angkut tuh orang fakir, nabi hidupi 70 kurang lebih orang fakir, ashabus sufah, ya. Makanya jangan pernah bilang begini, gue kalau ikut ngaji mau ustadz ntar gue jadi kaya. Jangan, ini belum tentu, ya. Apakah bener gak orang kalau ngaji mau ustadz jadi kaya, besok ngaji terus? Orang kalau sedekah mau ustadz jadi kaya, besok sedekah terus? Orang kalau nyumbang ke masjid, ke pesantrennya ustadz jadi lebih tambah maju, tambah kaya, pasti nyumbang terus, ya. Itu berkah insya Allah namanya. Tapi ada tapinya.
Berkah nggak selamanya begitu maknanya. Kalau seandainya bantu ustadz jadi banyak duit, jadi banyak duit, seandainya orang khidmah mau ustadz jadi orang kaya, bagaimana sahabat yang miskin yang bantu Rasulullah? Apakah mereka jadi orang kaya? Enggak, ada yang miskin sepanjang hidupnya. Tuh. Jelas paham ya? Jadi kalau kita bantuin ulama, bantuin para guru-guru lillahi ta'ala. Makanya sayang orang kalau bantuin ulama tapi nggak ngambil ilmunya. Itu sayang. Ya, ada orang bantuin ulama, cuman nggak ngambil ilmunya. Dia cuman sekedar bantu aja, pahala dapat. Cuman ilmu yang dia nggak dapat, sayang gitu. Wa bughdul fuqara min ahlakil fara'inah, dan benci orang fakir termasuk ya akhlaknya para Fir'aun. Kalimat fara'inah merupakan jam'un dari kata Fir'aun, fara'in. Fir'aun, fara'in. Kenapa kok bisa dijamak? Karena Fir'aun itu gelar bukan nama. Ya. Gelar bukan nama. Ya. Jadi Allah nggak menyebutkan nama Fir'aun di dalam Quran, ya. Yang Allah sebutkan gelarnya. Fir'aun itu gelar, bukan namanya. Ya. Allah nggak mau tuh di Quran ada nama orang-orang yang membangkang, nggak disebut nama aslinya. Abu Lahab, emang namanya Abu Lahab? Bukan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Namanya bukan Abu Lahab, gelarnya. Fir'aun, namanya Fir'aun, bukan. Itu apanya? Gelarnya itu, ya. Sampai iblis namanya bukan, itu gelarnya itu ya. Ya, jadi semua yang disebutkan Allah dari orang-orang yang dilaknat Allah itu hanya gelar bukan nama, ya. Penghinaan dari Allah. Fal fara'inatu salasatun, dan Fir'aun itu ada 3. Siapa itu? Pertama Fir'aunul Khalil wasmuhu Sinan. Fir'aunnya Nabiullah Ibrahim namanya Sinan. Ya, ingat ya kisah Nabi Ibrahim ketika sama istrinya Siti Saroh, ya, yang ditahan oleh Raja Mesir. Nah, Raja Mesirnya ini. Yang kedua siapa? Fir'aunu Yusuf wasmuhu Ar-Rayyan ibn Walid. Fir'aunnya Nabi Yusuf. Siapa itu? Namanya Rayyan, ya. Jadi Nabi Yusuf, ya, apa namanya? Diangkat jadi seorang menteri. Nah, itu ya. Nah, pimpinannya namanya siapa? Rayyan. Wa Fir'aunu Musa ismuhu Al-Walid bin Mus'ab. Ya. Namanya Walid, ya. Jadi Fir'aunnya Nabi Yusuf namanya siapa? Walid bin Mus'ab. Jadi bukan Fir'aun namanya. Ya. Jelas ya? Kata fil Misbah. Demikian dalam kitab Al-Misbah, kitab kamus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftah. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, setiap segala sesuatu memiliki kunci. Wa miftahul jannah hubbul masakin, dan kuncinya surga adalah cinta sama orang miskin. Ya. Kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah, rajin zakat dan sebagainya, cuman nggak cinta sama orang miskin, fawailul lil musallin. Memang celaan itu apa sih itu? Celaan fawailul musallin, celaan buat siapa ya? Alladzi yukadzibu biddin. Orang yang mendustakan bukan agama. Masih aja agama ente. Yukadzibu biddin, mendustakan hari kiamat, enggak percaya hari kiamat. Ya. Ara'aital ladzi, ya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang yukadzibu biddin, mendustakan hari akhir? Ya. Kalimat ad-din di situ bukannya agama. Punya agama enggak dia? Punya. Kadzib. Dari mana dasarnya? Dasarnya simpel. Al-Quran surat Al-Fatihah. Maliki apa Malik Yaumiddin artinya? Raja yaumi, di hari ad-din. Apa ad-din? Agama? Bukan. Ya. Yang merajai hari pembalasan. Hari apa itu? Hari kiamat. Jadi orang yang belajar tafsir Quran pasti paham itu. Makanya banyak orang yang salah enggak? Banyak orang yang keliru memahami ad-din.
Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Bukan agama, tapi mendustakan hari kiamat. Kenapa orang ini kagak percaya hari kiamat? Apa hari kiamat? Hari pembalasan. Di mana setiap amal kita baik buruknya dibalas sama Allah. Kalau orang nggak mau sedekah, berarti ini orang tanda nggak percaya hari pembalasan. Karena semua kebaikan akan dibalas. Kenapa ente nggak bersedekah? Ntar pasti dibalas sama Allah. Ya, jadi ciri orang percaya dengan hari pembalasan adalah dia bersedekah. Ya, ciri orang percaya dengan hari pembalasan cirinya apa? Sedekah. Makanya sedekah asalnya sodako. Mana ya sodako? Percaya. Yasduk, yusoddik, tasdik. Mananya apa? Percaya. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Itu orang yang suka menghardik anak yatim, tuh ngomelin anak yatim. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil, tidak pernah menganjurkan orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Artinya bisa kita simpulkan tidak ada kepedulian sosial. Tuh. Ciri orang yang tidak percaya hari akhir, hari pembalasan, tidak ada kepedulian sosial. Saya mau tanya sama teman-teman semua, ntar pulang kira-kira apa bentuk kebaikan sosial yang pengen kerjain? Ya, pasti ujungnya bikin santunan yatim, bikin. Ya, ada gak yang lain? Ya. Bikin pondok, bikin majelis taklim, itu juga bentuk pedulian. Bukan hanya sekedar urusan perut. Ilmu penting. Ya, kalau orang kita kasih makan, habis makanannya, besok dikasih lagi. Tapi kalau kita kasih ilmu, dia bisa makan selamanya dengan tangannya sendiri. Ya. Jadi jangan cuma sekedar ngasih makan, tapi kasih apa? Ilmu. Tuh ya. Orang-orang susah tuh bukan karena susah, tapi karena nggak punya ilmu. Karena orang ilmu nggak bakalan susah. Coba cari orang berilmu yang susah, nggak ada. Kalau ada yang susah berarti emang nggak punya ilmu. Nggak ada orang berilmu yang susah. Nggak ada yang kelaparan, nggak ada. Berarti kalau ada dia nggak punya ilmu. Masa dia punya ilmu nggak bisa makan? Dia kan gampang. Simpel aja kan ya. Paham maksudnya? Orang berilmu nggak bakalan susah. Kalau dia susah berarti nggak punya ilmu. Udah simpel. Minimal ilmu nyari makan. Iya, bener gak? Iya. Paham nggak? Paham kan ya? Penting nggak ngasih orang ilmu? Penting. Maka selain daripada kita ngasih makan orang, kita kasih ilmu itu juga penting. Ya. Ipi saya lepas pi, yang tadi Banten sono kita pandai gelang. Anda nggak kasih duit, bisa nggak makan? Kalau punya ilmu bisa. Ya. Ilmunya apa? Ilmu makan. Nggak makan cari tahlil. Cari maulid, lilis yang meninggal nggak ada pun yang meninggal. Ilmu bukan tuh? Ilmu sambil kita bersilaturahim, sambil menyelam minum air, ya. Sambil kita juga cari hal yang bisa kita kerjain. Ada orang lagi bangun bangunan, tok Pak, boleh nggak saya bantu di sini? Saya kebetulan nggak punya kerjaan, biar saya juga punya penghasilan harian. Oh iya silakan bantu saya. Ah, dapat duit gak? Pakai ilmu gak tuh ketok? Nah itu ilmu namanya. Makanya saya bilang tadi orang kalau punya ilmu gak bakalan susah. Kalau orang susah berarti nggak punya ilmu. Paling minim ilmu tahlilan gitu ya. Ustaz saya jangan tahlil lah, saya siap kok. Oh, jadi Uzbek dah, Ustaz besek gitu. Paling enggak gitu, paling enggak ya. Insya Allah sih enggak ya. Jelas ya. Nah jadi fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Apa makna celaka orang yang sholat? Kenapa celaka Bi? Kenapa celaka? Bukan. Kenapa celaka? Bukan. Oh ini nih. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan hari kiamat? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghardik anak yatim, tidak ngasih makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Ada kalimat yang dibuang. Kalau orang yang menghardik anak yatim, nggak peduli sama orang miskin, kalau dia rajin sholat, maka celakalah dia yang rajin sholat. Kenapa? Sholatnya kagak
khusyuk. Kenapa? Salatnya ria dan nggak mau berbagi kepada sesama tuh ya. Ini ayat bercerita tentang orang-orang yang nggak peduli dengan lingkungan, ya, yang nggak peduli dengan apa? Lingkungan. Maka kita kalau nanti udah lulus tuh ingat ya, peduli lingkungan itu. Dengan cara apa aja. Nggak mesti ilmu, nggak. Nanti punyanya cuma duit, ya berbagi duit. Punya ilmu, ya bagi dua-duanya gitu. Apa aja yang dibagi. Jelas paham? Ya. Jadi kalau ada kita punya ilmu, bagi ilmu gitu ya. Ada Habib di daerah Depok gitu, dia punya tempat segini gede gitu. Itu isinya beras. Jadi kalau jamaah yang ngaji dikasih beras. Allah. Per 5 kilo satu beras kurang lebih. Belum yang per keluarga, Masya Allah tuh kaya itu luar biasa. Nah kalau mau jadi orang kaya kayak begitu gitu. Berapa kakak nih kita tanggung berasnya. Pokoknya jangan pikirin beras. Gitu ya. Tapi syaratnya miskin. Yang kedua ngaji. Gitu ya. Wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Kuncinya surga adalah cinta sama orang miskin dan fuqara. Nah, kok di sini ditakdim miskin dan fuqara ya. Tadi fuqara wal masakin. Biasanya kita nih kalau nyebut itu biasanya kan fakir miskin, bukan miskin fakir. Di sini ada miskin fakir nggak ada gitu. Kita nggak menyebut. Tapi kita biasanya nyebut fakir gitu. Putar. Karena biasanya kita mengikuti Al-Quran. Al-Quran bilangnya apa? Innamas shadaqatil fuqara wal masakin. Nah sekarang ada masakin wal fuqara. Apa kata ulama ya? Tulis, sebagian ulama menyatakan lebih susah miskin daripada fakir. Jadi sebagian ulama menyatakan lebih susah miskin daripada fakir. Jelas? Jadi ada khilaf di antara ulama nih, ya. Yang pertama tadi apa dikatakan? Fakir lebih susah daripada miskin. Pendapat yang lain mengatakan miskin lebih susah daripada fakir, ya. Bagaimana penjelasannya? Ada kitab Tafsir Al-Qurtubi, gitu. Tafsir ini Al-Qurtubi 10 jilid. Buka di situ ntar ya. Ada dalilnya di situ. Ya. Mana lebih susah, fakir atau miskin? Imam Al-Qurtubi menjelaskan banyak tuh. Qurtub ya. Qurtub itu Cordoba. Tahu Cordoba? Spanyol. Nah, Imam Al-Qurtubi orang mana? Spanyol. Al-Qurtubi. Kenapa kok kuncinya ada di mereka? Cinta dengan orang miskin dan fuqara, lisabrihim, karena kesabaran mereka. Ya, orang miskin sabar. Hum julasaullahi ta'ala yaumal qiyamah. Mereka lah ya adalah teman duduknya Allah di hari kiamat. Masya Allah ya. Jadi kalau kita mau ngecek diri kita, nah bagaimana perhatian kita dengan orang-orang fakir miskin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu 'abdahul mu'mina al-faqir al-muta'affifa abal iyal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai ya abdahul mu'min, hambanya yang beriman. Ya. Allah mencintai hambanya yang beriman. Al-faqir, yang fakir. Al-muta'affif, yang ya bersifat wara atau menjaga diri. Muta'affif maknanya menjaga diri. Iffah, menjaga muru'ah, menjaga image. Kalimat muta'affif disyarahkan oleh Syekh Nawawi adalah al-munkaf anil haram, orang yang menahan diri dari yang haram tuh ya. Kalau orang susah biasanya kalau ada yang haram-haram sikat gak? Nah, sikat ya. Mau halal mau haram, kaidahnya gini, yang haram aja susah apalagi yang haram. Yang halal tuh ya. Yang haram aja susah apalagi yang halal gitu. Orang nyolong,
Susah nggak nyari duit nolong? Susah. Kata dia ini kaidah yang salah. Kan saya bilang tadi gitu. Banyak cara yang halal dan nggak salah. Contoh tadi ente lagi lapar nih. Bagaimana? Main ke rumah temen. Iya kak ya. Ngantuk banget ya. Cimuka. Main ke rumah temen. Ya. Kalau kita lapar main ke rumah temen. Dan temen yang soleh pasti tahu kalau orang main jam-jam makan pasti diajak. Ini mentang-mentang pelit banget temennya medit banget. Datang johor gitu, habis johor. Dipengen makan ditahan sama dia. Kalau makan tak berdua lagi. Jangan ajak berdua. Karena satu piring itu bisa cukup buat 2 orang gitu. Jelas ya. Jadi kalau kita mau kalau lapar, main ke rumah teman kita, halal gak? Selama 3 hari dialah tamu. Lebih dari 3 hari bukan tamu. Ya bener gak? Datang ke rumah teman nanti johor, main ke situ. Pas banget. Ini kebetulan aja nih mampir kemari. Lama niat dari rumah. Makan bareng. Besok datang lagi. Makan. Itu kewajiban loh bagi seorang tuan rumah 3 hari. Besok 3 hari yang keempat pindah ke rumah yang lain gitu. Salah nggak? Enggak, orang nggak minta. Ya, nggak usah pakai nanyain gitu. Ini nggak makan siang apa nih? Sepi amat gitu. Main aja main gitu. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Boleh main nggak? Oh iya silakan gitu. Pas banget mau makan gitu ya. Nggak masalah. Ya, jelas ya. Itu kejadian di zaman Rasulullah. Sahabat ketika mampir ke suatu kampung minta dijamu. Itu nggak salah. Minta-minta nggak boleh ya. Beda. Ketika antum, makanya tadi saya bilang kalau antum nggak ada sesuatu, main ke rumah teman, silaturahim. Gitu. Ya syukur-syukur main ke rumah teman, makan dapat, ada duit dapat, alhamdulillah gitu ya. Syukur-syukur, cuman jarang gitu ya. Nah jadi muta'afif ya. Dia itu menahan diri dari yang haram dan tidak meminta-minta dari orang lain. Allah cinta banget tuh. Ya. Kalau ada hambanya nggak suka minta orang jalan pergi ya oleh-oleh ya jangan lupa ya minta tuh ya tuh. Orang tahu jalan-jalan susah nggak punya duit ya. Pulang diminta oleh-olehnya mahal lagi Cimory gitu. Nanti mampir Cimory ya. Yang coklat dua lagi ngelunjak namanya itu. Dibagi alhamdulillah, kalau nggak dibagi nggak usah, nggak apa-apa itu. Wa qala al-Munawi ay mubalik fil ifah. Mawujudil hajah. Yang dimaksud dengan muta'afif adalah orang ini ya bersungguh-sungguh dalam menjaga dirinya padahal dia butuh. Tuh. Mawujudil hajah, bersama adanya hajat. Ya. Litumuhi basiratihi anil khalqi, karena sudah buta pandangan matanya terhadap makhluk, hanya fokus kepada khalik. Itu ya. Yang saya pernah kisahkan ya, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika pengen sodako kehabisan duit. Beliau punya istiqomah tuh tiap bulan ngasih sodako. Rutin istiqomah. Ya, karena beliau adalah orang yang muttaqin, yang kata Allah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra'i wal ghadiminal ghaiz wal afina. Yunfikuna fis sarra wad dharra ini diistiqomahin ngasih. Nah, suatu hari duitnya habis. Ketika duitnya habis, beliau berhutang. Sampai utangnya banyak. Karena tadi nggak dikirimin duit dari pemerintah, harusnya ngirim, dapat gaji lah gitu bahasanya. Suatu hari pengen minta nih sama Amir Khalifah, pada saat itu Muawiyah pengen nulis surat. Ketika pengen nulis surat nggak jadi. Masa ini minta sampai makhluk sih gitu. Padahal hak beliau itu. Ya. Lalu kemudian beliau malam ngimpi ketemu Rasulullah. Gitu. Rasul larang, nggak usah ente pakai minta-minta begitu gitu. Irsyadnya, ajaran, bimbingannya Rasulullah itu bukan hanya ketika Rasul hidup, tapi setelah wafat pun masih bimbing Rasulullah. Sayyidina Hasan bangun dan nggak jadi mengurungkan niatnya untuk minta gaji kepada Amirul Mukminin. Ya. Akhirnya tuh ketika udah datang maslunya, udah yang kemarin yang tadinya belum dibayar numpuk semua. Ya. Karena apa? Namanya istilahnya? Dirapel karena yang kemarin nggak dapat yang dirapel banyak bayar utang gitu. Ya. Itu padahal butuh itu, tapi nggak minta ya. Abal ayal, ya.
Abal iyal di sini maksudnya adalah sahibul iyal, orang yang memiliki keluarga tuh ya. Yang memiliki ketanggungan, mau keluarga atau siapapun tuh ya. Nah, itu riwayat Ibnu Majah dari Imran bin Husain. Qala al-Munawi wa fi hadzal hadis isy'arun bi annahu yundab lil faqir idharu ta'afuf wa adamu syakwa. Dari hadis inilah dirasa disunnahkan bagi seorang fakir menampakkan sikap ta'afufnya, sikap menjaga diri dan tidak mengeluh tuh ya. Jadi kenapa Allah cinta sama orang mukmin yang begini? Karena dia tidak mengeluh dan sangat menjaga diri dari minta tuh ya. Jelas? Ya, jadi jangan sampai itu ya. Nauzubillah min tadi. Makanya kalau saran saya ente kalau lagi dalam kondisi susah, jangan lepas sedekah walaupun 100 perak. Karena kalau lihat bukan apanya, banyaknya, tapi ini niatnya itu. Kebanyakan orang susah kayak begitu ya. Karena dia lupa bahwasanya kunci hidup tuh ada pada orang tua dan guru. Ya. Banyak sih ya sebenarnya protokol rezeki itu banyak sebab orang dapat rezeki, di antaranya tadi silaturahim. Ya. Tanbih al-faqru faqran. Nah ya. Kefakiran ada dua. Yang pertama faqrun matsubah, kefakiran yang mendapatkan pahala, dan fakiran yang menjadi ukubah hukuman. Kenapa kok mendapat pahala? Nah, alamatul awal, tanda atau ciri yang pertama orang fakir dapat pahala adalah an yuhsina khuluqahu. Seorang fakir yang memperbagus akhlaknya. Lagi miskin akhlaknya cakep, nggak minta, nggak celamitan, nggak ngemis, nggak ngomel-ngomel, nggak gerutu. Ada banyak orang begitu, lagi susah gerutu mulu. Ya. Temen lagi gua kaya aja pada ke gua, lagi gua susah pada nggak ada yang nemenin gua. Tuh namanya gerutu, jangan. Ya. Walaupun hakikatnya begitu, tapi jangan dikata begitu. Ya, bener gak? Banyak kayak yang begitu? Banyak. Ya, ngeluh namanya gitu. Ya, temen doang banyak, bantuin kagak, gue lagi susah, jangan dah kayak ya. Paham deh ya. Jadi kesusahan kita jangan sampai membuat kita berakhlak yang buruk, yang ngeluh, ngomel dan sebagainya. Wa yuti'u rabbah wa yuti'a rabbah. Tanda yang kedua adalah orang yang fakir dapat pahala adalah dia walaupun miskin tetap taat sama Tuhannya. Tuh, salat nggak tinggal, ibadah nggak tinggal tuh. Wala yashku, dan tidak pernah ngeluh dengan kemiskinannya itu ya. Wa yashkurullaha ala fagrih, bahkan bersyukur atas kemiskinannya. Allah ya, untung aja aneh miskin gitu, alhamdulillah ya Allah jadi orang miskin gitu. Susah kan yang terakhir, palingnya kita sabar aja kan nih. Sabar dah, emang namanya lagi miskin gitu. Kalau kita kan sabar, jarang yang syukur gitu. Wasani yang kedua, ciri orang miskin yang dapat hukuman adalah ayyusi'a khuluqahu. Ya. Jelek akhlaknya itu ya. Nauzubillah ya. Kita ini kalau lagi susah dibantu syukur, nggak dibantu ya udah nggak apa-apa gitu. Ya. Yakinlah kalau kita pernah bantu orang, terus pas kita susah kita nggak dibantu orang, yakinilah apa yang sudah kita kerjakan nggak sia-sia. Ya. Oyasi, nah yang kedua cirinya adalah maksiat. Lagi susah, ya main slot lah, main judi. Ya, main apa? Judi balap tuh, trek-trekan di Mangga Besar ya. Tuh. Jual diri, nauzubillah, main dalik tuh ya, main jual narkoba lah. Ya Allah ya. Padahal kebutuhan kita sebenarnya buat apa doang? Buat makan. Kita susah nih, asal udah dapat makan aja dah. Cukup udah sebentar ya. Kalau nggak ngontrak ya. Karena kenapa orang main judi? Hah? Karena pengen lebih, kurang
Qanaah. Ya, makanya orang miskin tuh ame qanaah kudu. Karena qanaah itu adalah harta yang nggak pernah habis. Kanzun la yafna. Ya, qanaah itu. Orang kalau punya qanaah itu punya duit yang nggak ada nomor serinya udah. Ya. Korupsi, kenapa korupsi? Karena nggak qanaah. Padahal mobil nggak ada. Pengen lagi kurang qanaah. Atau bahasanya tamak, rakus, jang ya. Jang. Ya, qanaah. Dapat senampan udah cukup, jangan ambil nampan orang lain. Kalau dibagi, ya kalau dibagi jangan nolak dah. Ini gue nggak habis nih, oh ya alhamdulillah gitu. Ini senampan udah, ngelirik nampan orang ini. Kayaknya kurang satu slotnya tuh, tidak ada isi. Belajar qanaah, yang penting cukup. Ya. Nggak mesti kaya, yang penting apa? Cukup. Walladzi yuhibbuhullah awal, yang Allah cintai yang pertama. Walladzi yuhibbuhullahu al-awwala duna tsani, bukan yang kedua. Itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-faqru amanatun, kefakiran adalah amanah. Masya Allah, ini dalam nih. Kefakiran itu amanah. Faman katamahu, siapa yang menyembunyikan kefakiran, karena ibadah, maka menyembunyikannya itu adalah ibadah. Karena katsmuhu ibadah. Ya. Bukan katamahu, karena katsmuhu ibadah. Jadi kalau orang miskin susah itu amanah ya. Insyaallah. Kita kadang-kadang miskin, kita umbar-umbar miskin kita kan ya Allah. Allahumma sallim, jauh. Kalau orang dulu zaman sahabat dapat sedekah, dapat zakat, apa kata sahabat? Wah maaf, ada yang lebih susah dari aneh, kasih di sono. Pas ke sono, maaf aneh lebih susah sono, terus sampai balik lagi ke dia. Saking susahnya gitu ya. Ya. Jadi orang-orang susah zaman dulu menyembunyikan kesusahannya. Ya, wa man bahabihi, siapa yang menampakkan kesusahannya, faqad qallada ikhwanahul muslimin, maka sungguh dia telah membebani beban bagi orang-orang muslim tuh ya. Tapi ada penjelasan di sini ya, nadbu kitmanisir, disunahkan menyembunyikan kefakiran. Nadbu kitmanil faqr afan, malam yator, selama enggak terpaksa ya. Jadi kalau kita mungkin dalam kondisi terpaksa harus menunjukkan kesusahan kita boleh ya. Tapi kalau enggak terpaksa aja jangan ya. Makanya sama, minjem duit juga sama, minjem duit boleh, cuman kalau terpaksa. Kalau nggak terpaksa jangan gitu. Kata Ujang, guru minjem duit dong. Buat apaan? Beli iPhone 13. Allahu Akbar, gurunya nggak punya. Ya, kita kalau beli barang yang terpaksa aja kita beli, yang kalau nggak terpaksa mah nggak usah ngutang. Kalau kata Pak Haji Alimin tuh, kata bapaknya, orang yang beli kredit orang sombong tuh namanya. Kenapa? Dia belum mampu dipaksain. Gitu. Dia belum mampu nih beli motor, dipaksain kredit gitu. Itu orang sombong namanya. Padahal dia mampunya beli sepeda gitu. Ya, makanya belilah yang kita mampu tuh ya. Kadang-kadang banyak orang begitu, belum mampu beli KPR rumah karena dorongan bininya, bang beli rumah bang gitu. Kerjanya ngojek tiap hari. Ngojek tiap hari mana cukup. Kecuali ngojekin presiden kali itu. Ngojekin menteri gitu kali. Ini ngojek ya sehari 50.000. KPR rumah kan mahal. Akhirnya apa? Jual rumah. Ya. Jadi belilah yang kita mampu tuh ya. Jangan beli yang kita nggak mampu. Summa qala tuba. Tuba ini ada yang mengatakan maknanya beruntung. Ada yang mengatakan tuba, ada sebuah lembah di sorga namanya tuba. Ya. Tuba lil fuqara, beruntunglah bagi orang-orang fakir dan du'afa, orang-orang lemah, min ummati, dari umatku. Ya. Karena isinya sorga, isinya itu. Sorga itu isinya dua, kebanyakan ya. Orang miskin sama orang polos, sudah tuh. Ya. Orang miskin namanya orang polos. Ya.
Orang polos kan nggak bisa nipu ya, nggak ada tuh. Boyak-boyak itu nggak ada yang polos ya. Boyak biasanya itunya Gemini dia, Gemini. Ya orang-orang polos yang nggak ngerti, yang nggak bisa ngibulin orang gitu. Yang ada dia dikibulin namanya orang. Jelas ya. Tuh isinya tuh ya, surga isinya apa? Orang-orang fukara, orang-orang lemah, orang-orang polos tuh ya. Yang kalau beli es di tiup itu gitu. Yang kalau beli tahu gejrot dimakan tahunya, diminum kuahnya gitu. Polos banget ini, wah diminum. Kan digabung ya, diminum. Yang kalau dapat es itu. Hati orang nawarin sesuatu kita udah tahu nih, wah nih MLM nih gue tahu nih gitu. Tapi kalau orang polos enggak, bener diikutin tuh ya. Nah itulah ya penghuni surga tuh ya, hatinya bersih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru karamatun min karamatillah. Masya Allah. Kemiskinan merupakan karamah daripada karamahnya Allah. Kemuliaan ya, karamah. Ente mau nyari karamah, nah jadi orang miskin tuh karamah udah. Ya. Cuma tadi kalau dia miskinnya ya mathubah, fakrun mathubah. Kalau fakrun uqubah nauzubillah. Ya Allah. Ya, banyak orang gara-gara miskin enggak ibadah. Gara-gara miskin kafir, murtad. Itulah katakan oleh Sayyidina Ali, ya kadal fakru ya yakunu kufra. Hampir-hampir orang fakir itu menjadi kufur. Gara-gara apa? Kefakirannya. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul fakir 'alal ghani kal fadli 'ala jami'i khalqillah. Keutamaan orang fakir atas orang kaya. Nih, orang fakir keutamaannya atas orang kaya seperti keutamaanku atas seluruh makhluknya Allah. Masya Allah ya. Orang fakir. Pantas orang-orang soleh kalau lagi susah dia girang. Apa kata mereka? Marhaban bi syiaris sholihin. Masya Allah. Selamat datang syiarnya orang-orang soleh. Allah. Waruya an aliyin karamallahu wajhahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabbul ibad ila Allah taala al-faqirul ghani birizqihi ar-radiyanillah. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala siapa itu? Orang fakir yang qanaah dengan rezekinya dan redha dengan Allah tuh ya. Jadi nggak bilang gini, kapan sih Pak kita berubah? Kapan sih kita kaya? Nggak begitu. Nikmatin kesusahannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la syai'a yu'tihillahu mithlal faqr. Tidak ada sesuatu yang lebih hebat dari sesuatu yang Allah berikan berupa kemiskinan atau kefakiran tuh. Masya Allah. Tapi syaratnya apa tadi? Ridha. Makanya auhallahu ila Ismail alaihissalam utlubni indal munkasirah qulubuhum. Carilah aku di sisi orang-orang yang hatinya hancur. Kata Allah dalam hadis qudsinya kepada Nabiullah siapa? Ismail. Ya Ismail, cari aneh di sisi orang-orang yang hatinya hancur. Kata Nabi Ismail, manhum? Siapa mereka ya? Ya Allah. Qala al-fuqara as-shadiqun, orang fuqara yang benar. Siapa itu? La ahada afdal minal fakir idza kana radiyan. Tuh kata Rasulullah, tidak ada seseorang yang lebih unggul dari orang fakir kalau orang fakir itu udah redo. Orang fakir udah redo, itu nggak ada yang bisa ngalahin makom dia, udah selesai itu ya. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kaya miskin, kaya, tapi apa tapinya? Kenapa masuk surganya duluan? Karena beliau kayanya itu bukan punya beliau, sudah beliau wakafkan di jalan Allah. Datang ke Rasul, ya Rasulullah, saya serahkan ini harta saya semuanya untukmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakrin ma abqaita li ahlik. Apa yang ente sisakan untuk keluargamu? Abqaitu lahumullah war rasul. Aku sisakan untuk mereka hanya Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau sibuk dengan kerjanya,
akhirnya agak sedikit terhambat urusan kaum mukminin, beliau bilang, tolong saya diberi gaji dari Baitul Mal agar saya bisa fokus untuk mengurus umat. Tuh, digaji. Ketika sebelum wafat diwasiatkan pada anaknya, tolong balikkan seluruh gajiku yang pernah dikasih oleh Baitul Mal. Insyaallah. Ngambil gak ujungnya? Enggak sama sekali. Allah. Dibalikin tuh semua gaji selama 3 tahun lebih. Dibalikin. Ngambil gak gaji? Enggak. Insyaallah. Tuh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.